Selamat malam, wahai rekan DAO sekalian. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan sukses. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah pengalaman dari rekan DAO kita yang namanya Andre. Jadi, Andre mengalami suatu hal mistis yang menimpa ayahnya saat Andre sedang berada di perantauan. Bagaimana keseruannya? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mimpi horor bersama. Suara bising mesin pelinting rokok di pabrik pinggiran Surabaya itu biasanya terdengar seperti musik bagi Andre. Namun malam ini, bunyi itu terasa seperti hantaman godam di kepalanya. Di usianya yang baru menginjak 20 tahun, Andre sudah merasakan kerasnya hidup di perantauan. Setelah lulus SMA di usia 17 tahun, ia sempat menghabiskan 2 tahun sebagai pengangguran di kampung halamannya. Rasa malu karena hanya menjadi beban orang tua akhirnya mendorongnya nekat merantau ke Surabaya setahun yang lalu. Bersama sahabat karibnya sejak kecil, Budi dan Andre mengadu nasib menjadi buruh harian di sebuah pabrik rokok besar. Malam itu, Minggu malam Senin, jam menunjukkan pukul 7:45 WIB. Andre sedang duduk di bangku panjang area istirahat, menyeka keringat yang membasahi kaos kusamnya. Budi sedang asyik menghisap rokok di sampingnya. "Dre, pucat amat muka lu, kurang tidur?" tanya Budi, asap mengepul dari mulutnya. "Gak tahu, Bud. Perasaan gue gak enak dari tadi sore. Dada gue sesak," jawab Andre pendek. Tepat saat itu, ponsel di saku celananya bergetar. Di situ tertera nama ibu berkedip di layar. Jantung Andre berdegup kencang. Tidak biasanya ibunya menelepon di jam kerja malam seperti ini. "Halo, Bu." "Andre, nak pulang, nak." Suara di seberang sana terputus-putus oleh isak tangis yang hebat. "Bapak Dre, Bapak kritis. Tadi tiba-tiba pingsan, sekarang napasnya satu-satu. Kamu bisa pulang sekarang, nak." Ibu takut. Dunia Andre seolah runtuh. Kabar itu menghantamnya, bahkan suara mesin seolah berhenti mendengar kabar tersebut. Tidak biasanya ayahnya sakit sampai pingsan seperti ini. Sangat tidak mungkin jika karena kelelahan. Secara, ayahnya sehat-sehat aja dari dulu. Hanya saja sering mengeluh capek. Setelah minum jamu, biasanya sembuh. Mendengar ibunya menangis histeris seperti itu, Andre tahu ini bukan sekadar sakit biasa. "Ibu tenang ya, Andre pulang malam ini juga." "Andre langsung jalan," ucap Andre dengan suara bergetar. Ia mematikan sambungan telepon. Tangannya gemetar saat memasukkan ponsel ke saku celananya. "Kenapa, Dre?" Budi berdiri, wajahnya ikut cemas. "Bapak, Bud, Bapak kritis. Gue harus balik ke Bandung sekarang juga." "Malam ini? Lu gila? Kereta terakhir jam segini, mana ada yang langsung ke arah sana, Dre? Gue nggak peduli. Gue bakal cari bus atau apapun di terminal Bungurasi. Gue harus sampai di sana sebelum terlambat." Andre tidak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Tanpa menunggu izin mandor, Andre berlari menuju loker, mengambil tas ranselnya yang hanya berisi beberapa potong baju kotor dan uang sisa gaji minggu lalu. Budi mencoba mengejarnya, memberikan beberapa lembar uang ratusan ribu ke tangan Andre. "Pakai ini, Dre, lu butuh buat ongkos cepat. Kabari gue kalau sudah sampai," ujar Budi. Andre hanya sempat mengangguk cepat. Ia berlari keluar gerbang pabrik sekitar jam 8 malam. Suasana malam di Surabaya terasa mencekam. Langit hitam pekat tanpa bintang, seolah ikut berduka. Andre segera mencegat ojek motor yang melintas, memintanya memacu kendaraan secepat mungkin menuju terminal Purabaya. Pikirannya melayang jauh ke sebuah desa di pinggiran Bandung. Ia membayangkan wajah ayahnya yang keras namun penyayang. Ia menyesal, sangat menyesal. 2 tahun ia menganggur dan hanya merepotkan. Lalu baru setahun bekerja, ia sudah harus menghadapi kemungkinan kehilangan. "Tunggu Andre, Pak. Jangan pergi dulu," bisiknya dalam hati di tengah deru angin malam. Sesampainya di terminal, suasana riuh rendah para calo bus menyambutnya. Andre tidak peduli dengan kenyamanan. Ia hanya butuh kendaraan apapun yang bisa membawanya menuju arah barat secepat mungkin. Berhasil mendapatkan tiket bus ekonomi jurusan Bandung yang akan berangkat 10 menit lagi. Bus itu tua, dengan bau asap rokok dan minyak kayu putih yang menyengat. Andre duduk di dekat jendela, menatap lampu-lampu kota Surabaya yang perlahan menjauh. Ia tidak tahu bahwa perjalanan pulang kali ini bukan sekadar perjalanan menemui ayahnya yang sakit, melainkan awal dari sebuah teror yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sambil memegang dadanya yang masih sesak, Andre merogoh sakunya untuk menunggu kabar lagi dari ibunya. Di dalam sakunya, dia merasakan ada benda kecil yang mengganggu tangannya. Setelah diambil, dia mendapati sebuah tusuk sate yang entah datangnya dari mana. Dia tidak peduli dengan beda itu. Yang ia pikirkan sekarang hanya cepat sampai ke rumah, secepat mungkin. Bus ekonomi jurusan Surabaya-Bandung itu menderu membelah kegelapan jalur Pantura. Suara mesinnya sangat berisik, beradu dengan guncangan keras setiap kali roda menghantam lubang jalanan. Di dalam, lampu neon redup berkedip-kedip, memberikan kesan suram pada deretan kursi kulit yang sudah mulai mengelupas.
Andre duduk di barisan tengah, tepat di dekat jendela yang sedikit macet jika ditutup. Kepalanya bersandar pada kaca yang dingin, sementara tangannya tak henti-henti meremas ponsel, berharap ada kabar terbaru dari ibunya. Namun sinyal di jalur antar kota ini timbul tenggelam seperti napas ayahnya yang sedang berjuang di sana. Sejak naik tadi, Andre merasakan sesuatu yang mengganjal. Ia mencoba memejamkan mata, tapi ia merasa ribuan jarum tak kasat mata menusuk tengkuknya. Perlahan, ia membuka mata dan melirik ke sekeliling. Ada yang salah. Hampir seluruh penumpang di dalam bus itu terdiam kaku. Seorang wanita di seberang barisannya yang memangku bungkusan kain jarik menatap Andre tanpa berkedip, matanya cekung dan hitam. Di barisan depan, dua pria berpakaian kusam serentak menoleh ke belakang, memberikan tatapan tajam dan dingin seolah Andre adalah penyusup yang tidak diinginkan. Kenapa mereka melihatku seperti itu? Batin Andre. Ia merapatkan jaketnya, berusaha mengabaikan tatapan-tatapan aneh itu. Ia mengira mungkin wajahnya yang semrawut karena kalut membuat orang curiga. Namun, tatapan mereka bukan curiga. Itu adalah tatapan penuh kebencian yang tertahan. "Kamu kenapa, nak? Ada apa? Kenapa wajah kamu terlihat sangat gelisah?" Sebuah suara berat dan serak menginterupsi lamunan Andre. Andre terlonjak kecil. Di sampingnya, duduk seorang kakek yang diperkirakan berusia sekitar 50 hingga 60 tahun. Wajahnya penuh kerutan namun matanya bening, sangat kontras dengan penumpang lainnya. Ia mengenakan pangsi hitam sederhana dan sebuah tas anyaman kecil di pangkuannya. Maaf kek, gak apa-apa kek," jawab Andre sopan, meski jantungnya masih berdegup kencang. "Mau kemana malam-malam begini sendirian? Terburu-buru sekali kelihatannya," tanya kakek itu lagi. "Saya mau pulang ke Bandung kek, ayah saya sakit keras, kritis. Saya harus sampai sebelum besok pagi." Suara Andre bergetar saat menyebutkan kondisi ayahnya. Kakek itu terdiam sejenak. Ia menatap Andre dalam-dalam, lalu pandangannya turun ke arah tas ransel yang dipangku Andre. Secara refleks Andre teringat pada benda tajam yang entah dari mana asalnya, tusuk sate berbau amis itu. "Buang semua tusuk satenya, nak," ucap si kakek tiba-tiba. Suaranya rendah, hampir seperti bisikan. Andre mengerutkan kening, bulu kuduknya berdiri. "Maksud kakek apa, tusuk sate?" "Buang, tusuk sate itulah yang membuat ayahmu sakit, dia iri sama ayah kamu," lanjut si kakek dengan nada yang semakin mendesak. Andre merasa hawa dingin menjalar dari telapak kakinya. Tusuk sate, buang, iri, apa yang dia maksud? "Saya nggak mengerti, kek. Maksud kakek apa? Kenapa harus dibuang? Tusuk sate apa? Dan siapa yang iri?" Kakek itu menggeleng perlahan, matanya menatap lurus ke depan, ke arah sopir bus yang tampak seperti bayangan hitam di balik kemudi. "Dia iri sama ayah kamu, Andre. Sangat iri." "Siapa yang iri, kek? Siapa yang kakek maksud? Apa hubungannya sama bapak saya yang lagi sakit?" Andre memberondong dengan pertanyaan. Suaranya agak meninggi karena panik. Namun anehnya, penumpang lain yang tadinya menatapnya kini mendadak membuang muka, seolah-olah mereka takut mendengar kelanjutan percakapan itu. "Dia yang mengirimnya lewat perantara kayu itu. Dia ingin posisi ayahmu, dia ingin apa yang dimiliki ayahmu. Kalau kamu tidak membuangnya, maut itu tidak akan pernah sirna. Bahkan bapakmu sendiri bisa mati." Andre tertegun, kepalanya berdenyut kencang. Ini tidak masuk akal. Sekarang ia bicara soal maut dan iri hati dengan orang asing di bus tua. Apa maksudnya? Di situ kepala Andre semakin bingung dan sakit. Ia tidak mengerti apa yang kakek itu bicarakan. "Kek, tolong jelasin apa yang kakek maksud. Siapa yang iri, kek?" Namun kakek itu menutup matanya, seolah-olah baru saja menghabiskan seluruh energinya untuk bicara. Ia tidak lagi menyahut, sekeras apapun Andre memanggilnya. Bus terus melaju, melintasi perbatasan, hingga akhirnya memasuki wilayah Jawa Barat saat fajar mulai menyingsing. Ketika bus berhenti di terminal tujuan Andre, ia masih merasa bingung dan kecewa. Penjelasan kakek itu menggantung, meninggalkan lubang besar di dadanya. Andre turun dari bus dengan perasaan berkecamuk. Ia ingin bertanya sekali lagi, tapi saat ia menoleh ke jendela kursi tempat ia duduk tadi, kakek itu sudah tidak ada. Kursi itu kosong, seolah tidak pernah ada yang mendudukinya selama perjalanan semalam. Mungkin aku cuma halusinasi karena stres, pikir Andre, sambil mempercepat langkahnya mencari angkutan menuju rumahnya. Tak lama, ada sebuah mobil angkutan sayur. Andre menghentikannya dan meminta tumpangan. Mobil sayur itu yang membawa Andre berhenti tepat di depan gapura masuk kampungnya di pinggiran Bandung. Udara pagi yang biasanya sejuk dan segar, kali ini terasa berat dan berbau tanah basah yang busuk. Dengan langkah cepat, Andre berlari menyusuri jalan setapak menuju rumahnya yang sederhana. Dari kejauhan bendera kuning belum terpasang, namun kerumunan tetangga sudah memadati teras rumahnya. Suara tangis pecah terdengar hingga ke jalanan. Jantung Andre seolah berhenti berdetak. Apakah aku terlambat? Pikirnya kalut. Saat ia tiba di pintu depan, pemandangan kacau menyambutnya. Ibunya terduduk lemas di lantai, dipeluk oleh beberapa kerabat yang matanya sembab. Di tengah ruang tamu, seorang ustaz paruh baya tampak sedang membaca doa dengan keringat bercucuran di dahi. Tiba-tiba,
Entah apa yang Ustadz lihat. Ustadz itu tersentak, matanya membelalak ketakutan ke arah kamar ayahnya berada. Astagfirullah, saya tidak kuat, teriak Ustadz itu tiba-tiba. Ia bangkit berdiri dengan tergesa-gesa. Bahkan sandal jepitnya tertinggal saat ia berlari keluar rumah, seolah-olah sedang dikejar oleh sesuatu yang mengerikan dari belakangnya. Semua orang terperangah. Andre tidak memedulikan itu lagi. Ia langsung merangsek masuk ke dalam kamar ayahnya. "Bapak!" teriak Andre tertahan. Pemandangan di atas tempat tidur itu membuat Andre nyaris muntah karena ngeri dan sedih. Ayahnya, yang setahun lalu masih tampak gagah, kini nyaris tak menyerupai manusia. Tubuhnya sangat kurus, hingga tulang-tulangnya menonjol menembus kulit. Matanya cekung ke dalam, menyisakan lubang gelap yang mengerikan. Yang paling membuat Andre merinding adalah kondisi fisiknya secara detail. Di kepala ayahnya tumbuh banyak benjolan aneh yang tampak berdenyut-denyut. Seluruh badannya dipenuhi luka seperti kulit retak, seolah-olah kulit itu dipaksa meregang dari dalam. Warnanya putih pucat keunguan, penuh lebam seperti mayat yang sudah terendam air berhari-hari. Ayahnya tidak sadar, tapi mulutnya terus mengeluarkan erangan yang menyayat hati. Suaranya serak dan pecah. "Ampun, ampun," rintih ayahnya. "Apa salah saya? Kita bersaing secara adil saja. Jangan begini." Lalu suaranya berubah menjadi ketakutan yang amat sangat. "Saya akan pindah. Saya akan pergi dari sini. Tolong berhenti." Andre jatuh berlutut di samping tempat tidur. Ia memegang tangan ayahnya yang dingin dan kaku. "Pak, ini Andre, Pak. Andre sudah pulang." Namun ayahnya tetap meracau, seolah-olah ia sedang bernegosiasi dengan sosok yang tak terlihat di sudut kamar yang gelap. Tak lama kemudian seorang pria berpakaian serba putih masuk ke rumah. Ibunya menyambut dengan harapan tipis yang tersisa. "Ini Ustadz kelima yang kami panggil, Dre," bisik ibunya dengan suara yang nyaris hilang. Namun baru saja Ustadz itu membuka pintu kamar dan menginjakkan kaki di ambang pintu, langkahnya langsung terhenti. Wajahnya berubah pucat pasi. Ia menutup hidungnya, seolah mencium bau busuk yang luar biasa menyengat dari arah ranjang. "Mohon maaf, saya tidak bisa membantu banyak," ucap Ustadz itu dengan suara gemetar. Ia tidak berani menatap langsung ke arah ayah Andre. Ustadz itu kemudian merogoh saku jubahnya dan mengeluarkan sebuah amplop cokelat. Ia memberikannya kepada ibu Andre dengan tangan yang gemetaran. "Ini sebagai permintaan maaf saya karena tidak sanggup. Saya tidak mampu melawan apa yang ada di sini," katanya lirih. "Saran saya, segera bawa bapak ini ke Madura. Cari seseorang di sana yang bisa menangani urusan seperti ini. Auranya jauh melampaui di atas saya, mungkin hanya dia yang bisa mencabut tusuk yang tertancap di batinnya. Tapi Pak Ustaz, tolonglah, jangan pergi dulu." Ibu Andre menangis histeris, mencoba menarik ujung baju sang Ustaz agar tidak pergi. Keluarga yang lain pun mengerumuni, memohon-mohon agar ia setidaknya membacakan doa penenang. Namun Ustaz itu dengan tegas melepaskan pegangan tangan mereka. "Bukannya saya tidak mau, tapi saya tidak sanggup memikul bebannya. Penyakit ini bukan datang dari medis, dan kirimannya terlalu kuat. Semakin lama kalian di sini, semakin besar taruhannya bagi keluarga yang lain." Ustaz itu pergi begitu saja, meninggalkan keluarga Andre dalam keputusasaan yang lebih dalam dari sebelumnya. Andre berdiri, matanya menatap tajam ke arah ranselnya yang ia letakkan di lantai kamar. Tiba-tiba ia teringat kata-kata kakek di bus. "Dia iri sama ayah kamu." Ia juga teringat pada tusuk sate berbau amis yang masih tersimpan di dalam tasnya. Suara erangan ayahnya kembali terdengar, kali ini lebih keras, seolah-olah ada sesuatu yang sedang menusuk-nusuk benjolan di kepalanya dari dalam. Andre perlahan mendekati tasnya, tangannya gemetar. Dia mengambil tusuk sate tersebut. Apa ini yang dimaksud kakek tua itu? Kemudian dia membuang tusuk sate tersebut. Di tengah bau kemenyan yang samar dan aroma obat-obatan yang sia-sia, Andre terduduk di lantai kamar yang dingin. Matanya tak lepas dari sosok ayahnya, yang kini tampak lebih seperti seonggok daging yang tersiksa daripada manusia. Ia menoleh ke arah ibunya yang masih terisak, matanya merah karena kurang tidur selama berhari-hari. "Tolong cerita sama Andre, Bapak kenapa bisa jadi begini? Padahal waktu Andre telepon minggu lalu, Bapak masih kedengaran sehat," tanya Andre dengan suara serak. Ibunya mengusap air mata dengan ujung daster kusamnya, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk bercerita. "Semuanya terjadi tanpa sebab yang masuk akal, Dre. Kemarin Jumat, Bapak masih berjualan sate di pasar malam. Setelah pulang masih enak, cuman mengeluh lelah. Setelah ibu buatkan jamu, dia berkata bahwa tubuhnya sudah enakan. Kemarin sore, saat Bapak mau jualan sate, tiba-tiba Bapak pingsan di depan pintu. Dan tiba-tiba, tubuhnya jadi seperti ini." Ibu Andre memulai ceritanya dengan suara bergetar. "Malam itu juga, aku sama paman kamu langsung membawa Bapak ke puskesmas lalu dirujuk ke rumah sakit terdekat. Namun dokter bilang ayahnya hanya kecapean dan tekanan darahnya sedikit rendah. Setelah diinfus kondisi Bapak membaik dengan cepat. Setelah dibawa pulang, Bapak baik-baik saja. Kemarin malam tengah malam Bapak tiba-tiba teriak, 'Ibu tidur di kamar sebelah sama tante kamu.'
Pas ibu cek, bapak sedang meringkuk di atas kasur dengan tubuh gemetar. Matanya melotot tapi tak melihat ke arah ibu. Ia berteriak histeris entah apa yang bapak lihat. Bapak bilang, "Ampun, minta maaf. Apa salah saya?" Sambil berteriak, "Mari kita bersaing secara adil. Saya minta maaf, saya akan pindah." Lanjut ibunya. "Kami sudah bawa bapak ke 4 rumah sakit besar di Bandung, Dre." Ibunya bercerita dengan nada putus asa. Dokter melakukan röntgen, tes darah, hingga CT scan, tapi hasilnya selalu sama. Bapak tidak apa-apa. Menurut diagnosa medis, organ tubuhnya sehat, tidak ada tumor, tidak ada infeksi. Dokter bahkan bingung kenapa wajahnya bisa benjol-benjol dan kulitnya membiru seperti itu. Karena medis angkat tangan, keluarga akhirnya sadar bahwa ini adalah penyakit non-medis. Kami memutuskan membawa pulang bapak dan mulai memanggil orang pintar. Namun, setiap bantuan yang datang mereka justru kabur dan bilang nggak mampu mengoati bapak. Sudah 5 ustaz yang datang, Dre. Kamu lihat sendiri tadi yang terakhir langsung menyerah. Ustaz pertama yang datang tadi sore langsung muntah darah hitam begitu memegang kening bapak. Ustaz kedua lari terbirit-birit keluar rumah tanpa pamit. Wajahnya pucat pasi seperti melihat iblis. Ustaz ketiga, dia malah berteriak seperti orang gila setelah membacakan ayat kursi. Dia kesurupan dan harus dipulangkan oleh warga, tutur ibunya dengan tatapan kosong. Andre mendengarkan setiap kata dengan bulu kuduk berdiri. Ia teringat lagi pada kakek di bus yang menyebut soal iri hati dan persaingan. Ayahnya hanyalah seorang penjual sate sederhana. Persaingan macam apa yang bisa memicu kebencian seperti ini, hingga membuat para ahli agama pun tumbang. "Bu," Andre memotong, "Bapak teriak soal bersaing secara adil. Di pasar malam atau pas jualan, ada nggak orang yang kelihatan benci sama bapak?" Ibunya terdiam, seolah sedang menggali ingatan yang coba ia lupakan. Tiba-tiba tangisnya kembali pecah. "Ibu nggak tahu, Dre, tapi sekarang ibu takut bapak nggak akan bertahan." 3 hari telah berlalu sejak Andre menginjakan kaki kembali di rumahnya di Bandung. 3 hari yang penuh dengan bau anyir, rintihan pilu, dan keputusasaan. Melihat kondisi ayahnya yang semakin memprihatinkan namun tetap dinyatakan sehat oleh dokter lokal, Andre mengambil keputusan. Di situ Andre bilang, "Bu, kita nggak bisa diam begini. Kalau di sini nggak ketemu penyakitnya, kita bawa ke Jakarta. Rumah sakit di sana jauh lebih lengkap, alatnya canggih. Siapa tahu ini memang penyakit langka yang alat di sini nggak sanggup deteksi," ujar Andre meyakinkan ibunya dan paman-pamannya. Meskipun biaya menjadi beban pikiran, harapan agar ayahnya sembuh mengalahkan segalanya. Dengan ambulans sewaan, mereka memboyong sang ayah menembus kemacetan menuju salah satu rumah sakit pusat di Jakarta. Namun, harapan itu kembali membentur tembok tebal. Setibanya di sana, serangkaian tes dilakukan ulang, mulai dari MRI hingga pemeriksaan toksikologi. Hasilnya sama saja. Secara klinis, detak jantung, fungsi paru, dan otak bapak normal. "Kami tidak menemukan adanya infeksi atau keganasan sel," ucap dokter spesialis dengan raut wajah heran yang tak bisa disembunyikan. Dokter itu berkali-kali kembali ke ruangan, mengamati benjolan di kepala ayah Andre dan kulit retak yang membiru itu dengan dahi berkerut. "Jujur, saya baru pertama kali melihat kondisi fisik seperti ini tanpa adanya indikasi penyakit di dalam tubuh. Ini sangat aneh." Karena kelelahan, keluarga memutuskan untuk tetap rawat inap selama beberapa hari. Mereka butuh istirahat, dan setidaknya di rumah sakit, ayahnya mendapatkan asupan nutrisi melalui infus. Setelah 2 hari dalam perawatan medis intensif, ada sebuah keajaiban kecil. Di hari ketiga, tepatnya menjelang sore, ayahnya mulai siuman. Matanya yang cekung perlahan terbuka. Meskipun benjolan dan lebam di kulitnya masih tidak membaik, rasa sakitnya tampak sedikit mereda. Ia sudah bisa bicara, meski suaranya parau dan lemah. "Minum, Andre," bisiknya pelan. Keluarga sempat merasa lega. Mereka pikir perawatan di Jakarta mulai membuahkan hasil, meski secara logika medis tetap tidak menemukan penyakitnya. Namun, kelegaan itu hanya bertahan beberapa jam. Malam itu, malam Jumat, suasana di koridor rumah sakit terasa sangat sunyi dan dingin. Andre, ibunya, dan pamannya sedang duduk termenung di bangku panjang depan ruang rawat. Lampu koridor yang berwarna putih pucat menambah kesan suram pada wajah-wajah mereka yang layu karena kurang tidur. Tiba-tiba, ada suara langkah kaki yang mendekat. Seorang kakek muncul dari balik pilar koridor. Sosoknya tampak sangat familiar, mengenakan pakaian yang sama dengan pria yang duduk di samping Andre saat di bus menuju Bandung. Usianya sekitar 50 tahunan, dengan tatapan mata yang tajam dan menusuk. Kakek itu tidak menyapa. Ia berdiri tepat di depan Andre dan keluarganya, lalu bicara dengan nada suara yang penuh amarah dan penekanan. "Sudah kuperingatkan," suaranya menggelegar di koridor yang sepi. "Buang semua tusuk satenya, buang sekarang juga." Keluarga Andre terlonjak kaget. Ibu Andre menatap kakek itu dengan bingung sekaligus takut. "Dia itu iri sama ayah kamu. Kenapa masih belum kamu buang juga?" lanjut kakek itu sambil menunjuk ke arah pintu kamar rawat. Belum sempat ada yang menjawab atau bertanya, kakek itu berbalik badan dengan sangat cepat dan berjalan menjauh menuju arah lift yang berada di ujung lorong. Ia menghilang di balik tikungan koridor seolah ditelan bayangan. Ibu dan paman Andre hanya bisa terdiam membeku. Mereka
Mereka saling pandang, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Siapa kakek itu, Dre? Apa maksudnya tusuk sate? Tanya paman Andre dengan suara bergetar. Jantung Andre seolah berhenti. Dia baru sadar, itu kakek yang di bus. Batinnya berteriak, bagaimana mungkin kakek itu bisa tahu mereka ada di Jakarta? Bagaimana mungkin dia tahu nomor kamar ayahnya? Kek, tunggu kek. Andre tersadar dan langsung melompat dari kursinya. Ia berlari sekencang mungkin mengejar kakek tersebut ke arah koridor lift. Andre sampai di ujung lorong, hanya dalam hitungan detik, menatap ke arah pintu lift yang masih tertutup dan koridor tangga darurat yang sunyi. Ia memeriksa setiap sudut, setiap pintu ruangan yang terbuka, namun hasilnya nihil. Kakek itu hilang, benar-benar lenyap tanpa jejak seolah-olah dia hanya proyeksi dari pikiran Andre yang kalut. Andre terenggah-enggah, bersandar pada dinding RS yang dingin. Ia kini sadar ayahnya tidak akan pernah sembuh selama benda itu masih berada di dekat mereka. Namun pertanyaan terbesarnya, siapa orang yang begitu iri hingga tega mengirimkan penderitaan sehebat ini? Setelah 5 hari menjalani perawatan intensif di Jakarta, secercah harapan sempat muncul. Ayah Andre sudah mulai bisa menyuap nasi sendiri dan berbicara meski suaranya masih parau. Dokter akhirnya mengizinkan mereka pulang untuk rawat jalan. Keluarga merasa lega mengira badai besar telah berlalu. Namun kepulangan mereka ke rumah di Bandung justru menjadi awal dari penderitaan yang lebih kejam. Sore itu terasa tenang, namun ketenangan itu pecah tepat setelah suara azan maghrib berkumandang. Ayah Andre yang sedang berbaring di kamar tiba-tiba bangkit dan jatuh tersungkur dari tempat tidur. Ia meronta-ronta di lantai, mencakar-cakar dadanya sendiri seolah sedang berusaha menyingkirkan sesuatu di dalam dadanya. Panas, panas sekali. Andre, tolong, bapak terbakar. Teriaknya histeris. Kulitnya yang semula membiru kini berubah menjadi kemerahan yang mengerikan. Seolah-olah suhu tubuhnya meningkat drastis melebihi batas manusia. Tanpa pikir panjang, dalam kondisi panik dan putus asa, Andre dan keluarganya kembali menyewa kendaraan. Malam itu juga, mereka memacu mobil kembali menuju Jakarta, menuju rumah sakit yang sama. Mereka merasa hanya peralatan medis di sanalah yang bisa memberi rasa aman, meski hanya sementara. Setibanya di unit gawat darurat, kondisi ayah Andre begitu kritis hingga 3 dokter spesialis sekaligus turun tangan untuk memeriksanya secara bersamaan di dalam ruang observasi. Andre menunggu di lorong dengan kepala tertunduk, air mata frustrasi mulai menetes. Di tengah kesunyian malam rumah sakit, bayangan seorang pria tua muncul di sampingnya. Kakek itu kembali hadir, wajahnya tetap datar, namun matanya memancarkan peringatan yang serius. Tanpa basa-basi, ia menyodorkan secarik kertas lusuh ke tangan Andre. Besok malam, bawa dia ke alamat ini. Jangan sampai terlambat. Pastikan sampai sebelum malam benar-benar jatuh, ucap kakek itu dengan nada memerintah. Kek, sebenarnya kakek ini siapa? Kenapa selalu muncul dan tahu masalah kami? Tanya Andre dengan nada mendesak. Ia menarik ujung baju si kakek. Namun kakek itu hanya menepis pelan dan memberikan tatapan yang sulit diartikan. Belum sempat Andre mengejar jawaban, kakek itu sudah melangkah cepat menyusuri lorong dan menghilang di balik pintu, meninggalkan Andre yang terpaku dengan kertas di tangannya. Beberapa menit kemudian, pintu ruang periksa terbuka. Salah satu dokter keluar dengan wajah yang tampak sangat letih dan bingung. Mas Andre, jujur kami sudah melakukan segala prosedur darurat, tapi secara medis, ayah Anda tetap dinyatakan sehat. Tidak ada tanda-tanda luka bakar atau demam tinggi pada alat kami, meskipun fisiknya menunjukkan hal yang berbeda. Andre hanya bisa terdiam, sudah menduga jawaban itu. Namun kejadian aneh berikutnya terjadi. Dokter yang satu lagi, seorang pria senior yang sudah berambut putih, mendekati Andre setelah memastikan rekan-rekannya yang lain menjauh. Ia merogoh saku jas putihnya dan memberikan secarik kertas lagi kepada Andre. Mas, sebagai dokter saya harusnya tidak bicara begini, tapi melihat kondisi ayah Anda, sains sudah tidak bisa menjangkau ini, bisik sang dokter dengan sangat pelan. Bawa pasien ini ke tempat yang tertulis di kertas ini. Berangkatlah besok pagi-pagi sekali, tapi lebih baik malam ini juga. Kamu harus tiba di sana sebelum azan maghrib berkumandang. Ini alamat seorang ustadz di daerah terpencil yang mungkin bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mikroskop kami. Andre terpana. Ia kini memegang 2 kertas. Satu dari kakek yang selama ini mengikutinya, dan satu lagi dari seorang dokter ahli di Jakarta. Yang membuat dadanya sesak adalah kenyataan bahwa keduanya memberikan perintah yang sama, bawa ayahnya pergi malam ini juga. Oke rekan Dao sekalian, bagaimana pendapat kalian tentang cerita ini? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka klik like-nya, jangan lupa komen dan saran video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sampai bertemu lagi wahai rekan Dao sekalian. Tunggu part selanjutnya tayang. Mimpi horor.